Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya dan semangat untuk mengikuti mata kuliah hari ini. Ya, jadi hari ini kita agendanya adalah ini apa namanya? Diskusi terkait dengan kemarin yang sudah Ibu share soal-soalnya ya. Soal-soalnya sebenarnya kalian sudah pada jawab tuh di forum ya. Ibu udah lihat nomor 1 aja sekian banyaknya yang menjawab gitu ya. Yang paling banyak di sini yang nomor 1 kayaknya dijawab ada 32 reply ya. Jadi kalau Ibu lihat kurang lebih hampir mirip-mirip ya, walaupun ada perbedaan 1-2 ya. Jadi di sini yang paling pertama menjawab adalah Muhammad Lanang Agung Nugroho. Ada? Ada? Kelas B ini. Halo, Bu. Ada Lanang? Hadir Lanang. Oke. Lanang. Terus, ntar dulu, siapa lagi nih yang jawab di bawahnya? Anggoro nama saya, Bu, bukan Nugroho. Oh, salah ya. Sorry. Lanang Agung Anggoro, oke. Terus Muhammad Syafa. Iya, Bu, hadir, Bu. Hadir. Oke. Jadi gini, kita hari ini cuma nomor 1 aja sih Ibu lihat dari yang jawab di forum ya. Nah, setelahnya kalian bisa lihat ada punya filenya ya. Ibu sudah upload kan? Ada, Bu, ada. Di atasnya forum tersebut ya. Sekarang yang tadi yang 2 yang Ibu panggil, silakan menjelaskan algoritma yang sudah ditulis di forum. Silakan. Atau mau diketik ulang, boleh. Diketik ulang kita share whiteboard mungkin. Ya, Ibu perkenankan kalian untuk enable annotation, jadi kita bisa edit bersama. Silakan ya. Mungkin kalau yang pakai HP kayaknya agak susah kayaknya kalau mau ikut di sini. Nah, kalian boleh misalnya kalau mau menjawab silahkan ketik jawabannya di chat. Nanti Ibu pastekan di sini di whiteboard bagi yang pakai HP. Tapi yang pakai laptop sebisa mungkin ngetik langsung di sini. Silakan, siapa mau duluan? Mohon maaf Bu, sebelumnya Alicia Cornelia dia belum di ACC. Oh gitu? Oke, silakan. Siapa yang duluan? Lanang dah duluan. Siapa? Ya, di sini saya menjelasin cara algoritma buat perancangan STNK kan. Perancangan STNK? Iya kan? Masa perancangan STNK? Perpanjangan STNK. Oke. Yang pertama itu kan, Bapak tuh harus Mana siapkan dong STNK. tulisannya? Tulisan apa? Tulisan algoritmanya dong. Di mana tulis, Bu? Di sini kan, di whiteboard-nya ini. Kelihatan kan whiteboard-nya ya? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Di mana? Oke. Gimana cara tulisnya nih? Pilih view option itu dulu, annotate. Share screen. Kan Ibu udah share screen. Nah, sekarang klik yang teks itu. Ada annotation-nya muncul di kalian kan ya? Yang mana? Udah tahu saya.
text. Ada di bagian atas tuh view option, terus annotate. Di view option itu. View option. Cuma ada view aja nih. View. Oh, belum muncul ya ininya ya? Sudah Bu, udah muncul share screen whiteboardnya. Annotation-nya gimana? Muncul nggak? Annotation-nya tuh yang kayak Di mana nih, Bu? Ya, muncul. Oh, teks nih langsung. ada teks. Betul, teks. Ini, Bu. Tulis nih langsung. Iya dong. Mana di copy aja jawabannya Lanang Oh. di ini yang udah dijawab. Oh ya, Bu. Iya. Oke, yang untuk nomor selanjutnya yang kita Oh, bahas kan dari nomor 2 sampai 11 ya. Nah, yang nomor selanjutnya silakan yang mau booking langsung via chat. Saya nomor 2, Bu, nomor 3, 4, 5, 6. Silakan booking duluan via chat duluan berarti. Nggak mau dia ke kopi, Bu. Nggak mau? Nggak mau dia. Saya nggak mau. Lanang ketikin di chat deh, Ibu. Oh, nggih. Ini Ibu paste nanti di sini. Yang Nurul nomor 2. Nadia 8. Terus ini jangan DM ya, to everyone aja. Udah. Biar yang lain bisa lihat. Biar kalau udah keambil jangan sampai diambil yang lain. Oke, ntar dulu. Mana tadi? Nggak mau dia. Aduh. Bentar. Coba sih yang apa namanya? Zaki coba nyoret aja. Mau nggak dia? Di whiteboard. Mau ya? Mau kan? Tuh mau dia. Ketik teks misalnya. Bisa ditulis, cuman nggak bisa di copy paste. Catat. Oke. Ini tadi jawaban Lanang. Oke, ini ya. Oke. Salah kok ini. Bu, udah tak kopasin di situ? Oh, udah, oke. Ya udah. Sip. Digeserin dikit bisa? Karena ketutupan ini gambar. Ketutupan foto nih. Oke. Bisa digeserin dikit ke tengah-tengah misalnya. Ibu clear dulu deh. Oke, ini ya. Sip. Silakan dijelaskan. Anang. Ya, saya mau jelasin cara perpanjangan STNK yang saya lakuin di Epicentrum waktu itu. Pertama, Bapak tuh harus menyiapkan STNK asli sama fotokopiannya. Nah, terus suruh bawa fotokopi BPKB. Nah, terus habis itu KTP asli dan fotokopiannya tuh harus sesuai sama STNK dan BPKB-nya itu. Nah, baru bisa bayar kayak gitu. Oke. Sudah cukup itu aja?
Iya cukup sih. Tapi nomor 2 tuh harus ngeliatin BPKB asli, lupa tulis tadi. Yang mana nomor 2? Yang nomor 2 tuh fotokopi sama BPKB aslinya harus dilihatin juga ke petugasnya. Oh, jadi harus, oke, ya berarti tambahannya adalah dia harus menyerahkan BPKB yang asli, kemudian memfotokopinya gitu ya? Oke, Bu. Terus dikasih lihat ke petugasnya. Oke. Sip. Gimana yang satunya tadi siapa? Syafa ya? Oke, Bu, saya, Bu. Syafa boleh bisa nggak ngetik sendiri di sini atau di copyin langsung di sini? Dipastein di sini. Lagi pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Pakai laptop. Belum penuh kayaknya nih ininya apa namanya yang siap menjawab nomor selanjutnya. Ingat poin ya. Mohon maaf, Bu, udah kelihatan? Bu? Udah. Yang lain udah bisa lihat jawabannya Safa? Ya, sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Sip. Silakan. Dijelaskan. Oke. Mohon izin untuk menjelaskan bagaimana cara memperpanjang STNK dari tempat terdekat gitu, Bu, lewat apa namanya? Lewat SIM keliling gitu. Lewat samsat keliling. Yang pertama, Bapak perlu menyiapkan STNK yang perlu diperpanjang, itu adalah STNK asli. Terus yang kedua, kita mendatangi tempat samsat terdekat. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita meminta untuk memperpanjang STNK. Nah, selanjutnya kita membayar dengan tarif pajak tertentu. Misalkan motor A, kita perlu membayar pajak sekian gitu, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke. Ada tambahan mungkin kayak tadi si Lanang nambahin. Ada yang kurang kayaknya tuh, Bu. Ada tambahannya ini misalnya. Ada Syafa mau nambah? Yang mana mungkin mau ditambah? Cukup? Bu, cukup. Cukup. Oke, ya. Jadi dari yang Ibu sudah baca di forum dan jawaban-jawaban kalian, ya, sebenarnya untuk membedakan antara algoritma satu dengan algoritma yang lain, itu clue-nya atau triknya adalah menambahkan atau paling tidak melengkapi, ya, atau mendetailkan setiap langkahnya. Kayak misalnya pertama, misalnya Bapak harus mendatangi kemana, mau ke epicentrum kah atau mau ke SIM keliling kah misalnya, ya. Terus yang kedua, dia apa yang Bapak perlu siapkan, ya, bisa kalian detailkan lagi. Bapak harus menyiapkan A, B, C, D, ya. Terus setelah itu apa langkah selanjutnya, ya, itu bisa kalian yang bikin berbeda dengan algoritma yang lain. Ya, itu catatannya ya kalau untuk algoritma. Makanya yang Ibu bilang, Alpro itu nggak mungkin sama karena setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Ya, ini karena algoritma aja kalian yang satu Lanang bilangnya di epicentrum, Bu, saya ininya apa namanya? Perpanjangan. Nah, kalau Safa di SIM keliling. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu? Terkait algoritma nomor 1? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Mudah ya? Nggak ada, Bu. Ya. Oke, nah mungkin kalian berpikir gini, apa sih hubungannya antara ini perpanjang STNK dengan yang nanti akan kita pelajari di pemrograman misalnya ya.
Mungkin kalian berpikir kok nggak nyambung gitu. Tapi ini kenapa Ibu kasih kalian banyak soal terkait algoritma, karena Ibu berpikir kalian harus mantapkan dulu algoritmanya, ya, atau cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasanya nanti kalau kalian sudah terbiasa menyelesaikan masalah secara runtut dan rinci, jadi pada saat kalian akan melakukan coding, itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, berarti dia habis dari ini ke sini, habis dari sini ke sini. Dan itu nanti biasanya kalian di akhir, ya nanti setelah lulus, orang teknik biasanya seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan pemikiran yang berurutan, ya. Jadi dia sudah tahu kalau punya masalah harus diselesaikan dengan cara apa. Kalau terbiasa, ya. Oke, itu dia. Terus kita next berarti ke nomor 2. Nomor 2, siapa nih yang udah booking duluan? Nurul, Bu. Nurul. Oke, silakan Nurul. Clear dulu, clear. Nurul mau gimana nih? Ngetik atau gimana? Ntar dulu, Bu. Ini lagi di Kopas. Ntar. Oke. Oh, udah ya. Ada Ini, kan Bu, udah Nurul copy di chat. chat? Ya. Ntar ibunya deh yang Mana Rol? Belum ada nih. Nurul udah M atau? Oh, ntar. Oh, itu udah, Bu. Tadi lupa mencet enter. Oke. Ya, langkahnya. Wah, lumayan nih panjang. Silakan. Jadi yang pertama-tama itu untuk masak ayam pelecingnya, kita nyiapin semua alat dan bahan yang diperlukan buat proses memasak itu. Kemudian kita bersihkan alatnya dulu, kita keluarin jeroan dan kotorannya. Setelah dikeluarin, kita nyuci bersih ayamnya. Setelah itu ayamnya dibelah, terus ditekan di bagian dadanya supaya dia benar-benar kebelah, terus ditusuk pakai tusukan bambu. Setelah ayamnya udah ditusuk, kita nyiapin bara api, kemudian kita manggang ayamnya sampai matang. Terus setelah ayamnya udah matang atau sambilan kita nunggu, kita nyiapin bahan-bahan untuk bumbu pelecingnya. Setelah kita nyiapin bahan-bahan untuk bumbunya, kita nyuci bersih semua bahan-bahan sayur-sayur buat bumbunya. Habis itu bumbunya kita halusin. Setelah bumbu halusnya udah jadi, kita campurin bumbu halusnya itu dengan air perasan jeruk dan juga minyak goreng secukupnya. Setelah udah jadi bumbu halus dan juga udah dicampurin sama minyak dan air perasan jeruk tadi, kita olesin ke bumbu yang udah dicampurin tadi ke ayam bakar yang udah mateng. Habis itu bakar lagi ayamnya yang sudah diolesin bumbu. Setelah itu, setelah bumbunya meresap, angkat ayamnya dan sajikan. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke. Gimana Rol? Ini ada tambahan nggak kira-kira? Insya Allah nggak ada, Bu. Kayaknya udah banyak juga. Mungkin Ada yang ngiler nggak? Baca aja nih. Wah, suruh dia buat tuh, Bu. Besok dah saya buatin insya Allah ya. Pakai teri, tapi teri pelecing jadinya. mungkin Bu bisa Istri ditambah. soleha ini kayaknya ya, calon istri soleha. Amin ya Allah. Oke, coba kalian lihat dari soal dulu. Ibu mau lihat soalnya adalah memasak pelecing ayam. Oke. Nah, dari langkah-langkah ini, oh ini pakai ya, Rul ya, dibakar ya? Iya, Bu. Biar aroma bakarnya itu kecium. Ada dua dia metodenya, ada yang di presto tapi ada yang bisa dibakar juga. Oke. Mantap. Ini berarti ayamnya dibakar dulu gitu ya? Iya, habis Terus itu habis baru itu bumbunya diolesin. Baru dibakar lagi biar bumbunya meresap. dibakar lagi. Nah, menyiapkan bara apinya ini di mana, Rul? Pakai di tempat pembakaran, Bu. Maksudnya kayak pembakaran manual gitu.
Soalnya kalau pakai oven itu aromanya dia beda. Dia lebih enakan yang pakai manual. Otomatis pakai kayu bakar gitu ya? Iya, tapi kalau sekarang kayaknya udah ada orang yang jual buat apa namanya? Yang item-item itu buat baranya doang, jadi nggak perlu kita pakai kayu bakar. Walaupun manual, iya arang-arang tuh bener arang. Oke, ya. Jadi ini kalau yang cara Nurul mungkin cara ini ya, misalnya cara yang apa namanya lebih tradisional. Terus apa namanya masih kepengen dia itu apa namanya ayamnya itu bisa meresap bumbunya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Ya, yang perlu difikirkan adalah ingat kalian harus lihat soal ya. Soalnya adalah memasak pelecing ayam. Di mana kata memasak ya itu berarti dia harus ada sesuatu goalnya atau tujuannya adalah ayam yang sudah matang. Ya. Jadi di sini apakah kita lihat lagi goalnya kira-kira tercapai enggak? Tercapai enggak Nurul? Tercapai enggak? Insya Allah tercapai, Bu. Karena kan di yang poin terakhir itu setelah bumbunya meresap, ayamnya diangkat dan disajikan. Berarti ayam pelecingnya udah jadi. Udah jadi, oke ya. Terus Nurul juga sudah bilang bahwa di situ ada menyiapkan bara api ya. Nah, di situ itu yang tidak boleh terlewat. Jangan sampai kalian terlewat. Coba lihat lagi apa namanya algoritma yang sudah kalian buat. Misalnya kalian sudah latihan, lihat lagi ada nggak kalian nyalain kompor? Bu, Ya. saya izin bertanya, Bu. Silakan. Boleh kan ya kayak seperti ini, Bu? Kayak kita pertama mengambil pisau terus membelah dada ayam itu dan membelahnya menjadi kayak seperti gepeng itu, Bu. Kan Apa-apa, Gus nggak kedengeran, Ibu. Kedengeran, Bu? Nah, boleh nggak kita kayak mengambil pisau dulu terus kita membedah dada ayam tersebut hingga Boleh. mengeluarkan isi perutnya terus kayak jeruannya kita bersihkan lagi seperti itu, Bu. Boleh. Mau jeroannya juga diikutin jadiin pelecingan juga boleh. Ya, nggak ada masalah itu ya. Yang penting, pokoknya dari kalian baca soal itu terlihat bahwa goalnya atau hasil akhirnya adalah memasak atau masakan pelecing ayam itu udah jadi. Ya, maksudnya mateng. Ya, jangan sampai nanti kalian ada di algoritmanya tidak nyalain kompor. Ya, gimana caranya bisa matang kalau nggak kompornya aja nggak nyalain. Nah itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, yang kalian harus lakukan pada saat membuat algoritma itu adalah lihat apa goalnya. Ya, lihat apa kalau dia bilang memasak berarti yang dia inginkan adalah suatu bahan yang sudah matang, gitu ya. Kalau misalnya berarti gimana caranya dia bisa matang? Oh, berarti dia harus dimasak. Dimasaknya di mana? Entah itu lewat bara api kah, entah itu lewat apa namanya kompor atau mau dipanggang dulu, mau di oven, mau diapakan. Yang penting dia nggak mentah ayamnya. Oke, sip. Terima kasih untuk Nurul. Kita Sama-sama, Bu. next ke nomor selanjutnya. Siapa yang sudah membooking nomor 3? Saya, Bu. Aulia. Lihat dulu, benar nggak di chatting tuh? Iya, udah tuh. Aduh, jangan bohong itu, Bu. Lihat dulu, ayo. Jangan sampai yang sudah booking duluan terzolimi. Iya, Ya, Bu, udah betul, Bu. Nomor 3 Betul, dia. Bu. Dia nomor 3, Bu. Tuh kan banyak saksi. Nomor 3 siapa tuh? Ntar lihat nomor 3 Aulia. Oke, silakan. Yes. Ini di Bu? View option terus annotate. Option. Ya, option. Terus nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Oh, bentar. Dicoba dulu Ini ya. ya. Udah, Bu. Kelihatan nggak? Mana belum? Oke, udah.
Ya itu, Bu. Hmm. Ini boleh saya sekalian tambahin atau saya baca dulu sampai akhir, Bu? Bebas. Lebih baik tambahin dulu Ul. Sekalian tambahin dah ya. Iya, boleh. Terserah Aul dah enaknya Oke. gimana. Oke. Jadi yang pertama-tama kalau motor kita mogok haruslah usaha lah dulu. Soal untuk dulu soal. jalan. Soalnya apa, Ul? Apa motor kakak mogok. Kakak kan pergi bekerja. Ya, kakak pergi bekerja. Tiba-tiba motornya mogok. Terus? Apabila uang di saku kakak hanya 2.000, apa yang harus dilakukan kakak? Nah itu, Bu. Gimana? Nah yang dilakukannya, ini saya tambahin. Pertama-tama tuh kakak harus berusaha menyalakan motornya. Nah itu. Kalau udah nggak bisa, mencari bengkel terdekat. Nah setelah itu suruh mekanik bengkelnya itu cek penyebab mogoknya itu. Nah kalau udah tanya berapa ongkos perbaikannya. Nah terus ini saya mau tambahin, kalau udah ditanya ongkos perbaikannya, pergi dulu ke ATM terdekat. Kan dia bilang cuman ada uang 2.000 di saku. Nah dia bilang cuman ada 2.000 dia punyanya. Nah berarti kita ke ATM dulu, kita cek ATM kita dulu. Nah kalau nggak ada uang di ATM. Di ATM nggak ada juga gimana dong? Nah ini baru ke nomor 4, hubungi keluarga, teman atau kerabat terdekat untuk meminjam uang. Nah setelah dipinjamkan uang, maka suruh dah perbaiki mekaniknya bengkel tuh. Nah setelah itu berterima kasihlah kepada yang menolong. Nah udah. Temennya ketawa semua. Kelihatan nggak mau tolong kakaknya. Motornya sering mogok tuh, Bu. Iya, bener dah. Ya sering pengalaman soalnya kayak gitu dah, Bu. Pribadi. Sering mogok, Bu. Max dia sering mogok. Motornya NMAX tapi sering mogok. Max namanya Max, Bu. Nama motornya Max. Nama motornya Bu Max, Bu. Motor pun punya nama. Iya, Bu. Saya suka nama-namain benda yang saya punya. Kucingmu apa namanya, Ul? Kucingmu? The Frogs. Oke. Nah, jadi coba lihat di sini. Perhatiin lagi soalnya, Ul. Kan kakak dia mau pergi kerja. Terus tiba-tiba motornya mogok. Kalau uang di saku cuma ada 2.000, apa yang harus dilakukan? Yang pertama berarti dia cari bengkel. Kalau enggak ada gimana? Kalau enggak ada, pulang. Hah? Pulang? Jalan kaki. Enggak lah. Telepon teman, Bu. Buat Pesan dorong. Gojek, Bu. Enggak pulang. Atau Dari enggak tempat Gojek. yang teduh, Bu. Terus hubungi teman atau keluarga terdekat. Memeriksa mesinnya terlebih dahulu, Bu. Pulang. Rumahnya di Lembang, misalnya mogoknya di Mataram, terus mau pulang. Gimana coba? Bu, mengambil HP di saku, lalu menelpon seorang teman, kerabat, atau saudara untuk mengantarkan dia kerja atau mengantarkan dia pulang, Bu. Mengantarkan dia pulang boleh. Ya. Lobet HP-nya gimana, Gus? Hah? HP-nya kan di Lobet saku. HP. Kan dia bilang, Kita tidak boleh berasumsi ya. Maksudnya kita harus sesuaikan dengan yang ada di soal. Ya, bagaimanapun itu, misalnya yang diinginkan di soal adalah dia bisa menyelesaikan masalah yang pertama. Masalah yang harus dia selesaikan adalah dia mau kerja kan sebenarnya, tapi motornya mogok. Terus masalah keduanya adalah dia punya uang cuma 2.000. Ya, nah gimana caranya dengan masalah-masalah tersebut
dia bisa akhirnya mungkin berangkat kerja, ya, dan dia bisa menyelesaikan walaupun punya uang cuma 2.000, ya. Boleh sebenarnya ini yang Aul kasih ini enggak salah, ya, enggak salah. Cuma mungkin ada perlu yang kita detailkan lagi, ya. Kalau Aul pertama yang dia mau adalah cari bengkel terdekat. Setelah itu dia cek penyebab mogoknya motor ke mekanik bengkel. Jika sudah tahu, dia tanya ongkos dulu, baru mana tadi yang ATM tuh, ATM-nya itu yang tambahan ya, Ul ya? Ya, Bu, tambahan. Oke. Ya, itu sudah Aul tambahkan, berarti yang lihat dulu duit di ATM. Ya. Terus kalau ternyata duit di ATM nggak ada, baru nelpon keluarga atau teman atau kerabat untuk pinjam uang. Jika dipinjamkan uang, maka kalau nggak dipinjamkan, jika dipinjamkan uang, maka perbaikilah motornya. Setelah itu berterima kasih. Oke, mungkin yang perlu kita tambahkan adalah yang Aul belum selesaikan di sini adalah kakak tadinya kan mau berangkat kerja, ya. Jadi gimana caranya supaya dia tetap mungkin nanti akan berangkat kerja tapi datangnya agak telat karena motornya mogok. Ya, itu mungkin yang perlu ditambahkan. Ini nggak salah kok. Nggak salah yang cara seperti ini. Boleh juga kalau yang punya cara yang lain silahkan. Ya, maksudnya misalnya yang pertama langsung nelpon, silahkan. Atau ada yang bilang yang pengennya motornya dipinggirin dulu, Bu, jangan sampai di tengah jalan gitu. Boleh, silahkan. Ya, nggak ada masalah. Ya, yang penting dari soal yang dibaca ya atau dari permasalahan yang kita punya harus diselesaikan kan, karena ada di situ keterangan bahwa kakak mau berangkat kerja. Ya, jadi kurangnya Aul di sini adalah belum menyelesaikan kakak yang mau berangkat kerja. Menurut Aul gimana? Ya, Bu, lupa nambahin. Soalnya ada apa? Tergesa-gesa. Kemarin tengah malam baru saya kerjain, Bu. Ini kucingnya Aul ya? Ya? Enggak, bukan, Bu. Ngambil dari Google gambarnya. Mana sih orangnya? Aul mana sih? Ini, Bu. Ini, Bu. Tunggu bentar. Ini, Bu. Bu dosen. Apa tahun, Bu? Ini, Bu, udah saya nyalain video, Bu. Oke. Nah, berarti apa dong Aul, menurut Aul gimana? Apa tambahannya untuk menyelesaikan masalah bahwa kakak tadi mau berangkat kerja tapi motornya mogok? Atau Aul deh mau berangkat kuliah tapi motornya mogok? Lanjutin deh, Bu. Atau dari awal? Bukan, maksudnya menurut Aul apa yang perlu ditambahkan? Karena tadi Ibu komentarin kan dari algoritma yang sudah Aul bikin, itu ada yang belum menyelesaikan masalah, yaitu setelah yang mau berangkat kerja tapi nggak bisa soalnya motor mogok. Nah, itu udah Aul selesaikan tuh, yang motor mogok udah ada algoritmanya. Yang duit tadi nggak punya cuma 2.000 udah ada solusinya. Nah, sekarang tadinya kan kakak mau berangkat kerja nih, gimana caranya menyelesaikan masalah itu? Itu yang Aul belum punya di algoritma Aul maksudnya. Ya, Bu. Ini saya mau tambahin yang setelah dia hubungi ini kan datang keluarga atau temannya. Nah, dia harus pinjam motor temannya atau keluarganya ini ke bengkel ke tempat kerjanya. Nah, sedangkan temannya ini suruh jagain motornya yang di bengkel ini. Nah, itu. Teman sebaik itu ya? Oke. Boleh. Beda-beda ini ya, kan mungkin Aul
punya teman baik banget gitu kan, jagain lu motor saya mau pergi ke tempat kerja nih, izin dulu kek mungkin ya, atau apa namanya, kerja bentar dulu, jagain ya boleh ya, nggak ada masalah ya. Jadi itu ya yang catatannya, jangan sampai kalian lupa kalau misalnya membuat algoritma, yang dilihat aja adalah apa masalah yang ada. Tadi kan pertama masalahnya kakak mau berangkat kerja, terus dia ternyata masalah lain adalah motornya mogok, masalah yang lain dia punya cuma punya uang 2.000. Nah, gimana caranya dia menyelesaikan masalah tersebut? Ya, itu ya. Jadi kalian lebih teliti lagi dalam membaca soal dan menganalisisnya supaya algoritma yang dibuat itu juga sesuai. Oke? Sip, terima kasih. Terima kasih untuk Aul. Oke, Ya, sama-sama. Boleh kalau mau matiin kamera. Terus selanjutnya nomor 4 siapa? Saya Tunisful. Siapa yang dapat? Udah di copy paste jawabannya di chat. Oh ya, di chat bentar ya, coba lihat. Nomor 4 itu dibaca dulu pertanyaannya. Ratu atau gini aja. Ratu jawab yang A ya. 4B belum berarti. 4B siapa yang mau? Empat B. Siapa? Rijal. Rijal 4B ya. Oke, silakan Ratu dulu yang nomor 4. Ini udah Saya baca Bu soalnya. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling sebuah segitiga siku-siku di mana A diketahui dua sisi, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 4. Untuk mencari luas segitiga siku-siku, langkah yang pertama adalah mengetahui panjang alas. Di sini saya menentukan variabelnya A. Karena A itu lebih pendek daripada B. Lalu yang kedua, mengetahui panjang tinggi segitiga, yaitu B. Ya, lalu tahap ketiga, memasukkan nilai A dan B ke dalam rumus. Di sini rumusnya setengah A kali B. Ya, lalu yang keempat, melakukan perhitungan untuk memperoleh nilai luas segitiga siku-siku. Untuk mencari kelilingnya, yang pertama adalah mengetahui panjang alas, yang kedua adalah mengetahui panjang tinggi segitiga, lalu yang ketiganya adalah mencari panjang sisi lain dengan teorema Pythagoras, karena yang A hanya diketahui dua sisi saja. Yang keempat, memasukkan nilai ke dalam rumus Pythagoras, di mana C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kelima, menghitung dan memperoleh panjang sisi miring. Kelihatan. Si miring. Lalu kelima, menghitung dan memperoleh panjang sisi miring. Nah, diketahui C-nya, Bu. Lalu yang keenam, memasukkan ke dalam rumus keliling, di mana semua sisinya dijumlahkan. Yang ketujuh, menghitung untuk memperoleh nilai keliling segitiga tersebut. Oke, ini dipisah berarti ya, maksudnya luasnya sendiri, kelilingnya sendiri. Oke. Ya, Bu. Ada tambahan mungkin Ratu mau nambahin apa? Enggak? Enggak ada, Bu. Cukup? Yang lain mungkin mau berkomentar dulu? Ada? Yang mau komen dulu? Gimana? Coba dibaca, kita baca sama-sama ya. Soalnya di situ membuat algoritma menghitung luas dan keliling sebuah segitiga siku-siku. Oke, di mana yang A adalah
diketahui A-nya 3, B-nya 4, atau mungkin alasnya 3, tingginya 4 gitu ya. Oke. Nah, dari jawaban Ratu di sini, kalau untuk menghitung luas, kita sudah mengetahui itu ya tadi ya. Jadi kita sudah tahu panjang alasnya ya. Mungkin di sini bisa lebih didetailkan. Misalnya panjang alasnya tadi udah diketahui adalah 3 ya. Terus B-nya tadi adalah 4 ya, kalau nggak salah. Jadi kita tuliskan saja langsung karena kita sudah punya ya. Kita sudah punya 3 dan 4. Jadi kita langsung aja masukkan. Setelah itu baru yang kita butuhkan ternyata untuk menghitung luas adalah rumus ya. Jadi nilai ini ya mungkin lebih didetailkan lagi, memasukkan nilai ini ke dalam rumus, ditulis ya. Rumus luas segitiga ya. Jadi supaya tahu ini rumus apa, ini adalah rumus luas. Ya, biar bisa bedakan karena ini tadi Ratu bedakan kan antara luas dengan keliling ya. Nah, terus kita di mana rumus luas segitiga di situ adalah setengah kali A kali B ya. Setelah itu baru melakukan perhitungan untuk apa namanya? Nih. Melakukan perhitungan untuk memperoleh nilai luas segitiga siku-siku. Oke. Itu ya. Terus yang nomor selanjutnya, misalnya yang selanjutnya adalah menghitung keliling ya. Jadi mengetahui panjang alasnya. Jadi tadi kan udah tahu berarti kita panjang alasnya adalah 3, B-nya adalah 4 ya. Jadi karena yang untuk menghitung keliling kita butuh sisi miring ya. Nah, sisi miring ini kita cari dengan cara rumus Pitagoras tadi ya. Setelah itu memasukkan ke dalam rumus Pitagorasnya, menghitung C-nya itu akar A kuadrat plus B kuadrat. Ketemu, dapatlah sisi miring C. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus kelilingnya ya, yaitu S1. Nah, ini sebisa mungkin S1, S2, S3 karena di sini kan kita pakainya A, B sama C ya. Nah, itu dia supaya nggak bingung, kalian boleh ganti A, B, C. Ya, supaya maksudnya A-nya adalah alas, B-nya adalah tingginya, dan C-nya adalah sisi miring. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yang nomor 4A? Nggak ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Jelas ya? Ya itu ya. Jadi semakin detail sebuah algoritma itu semakin bagus. Ya, maksudnya dan dia tidak nanti kalau kalian sudah algoritmanya terurut seperti ini ya, seperti yang sudah Ratu kerjakan, ya udah pada saat ngoding dia tinggal mindahin aja. Oh, habisnya ini terus ini, habis ini terus ini. Jadi tadi nggak bingung juga antara A, B, dan C. Ya, karena dia sama variabelnya, ada A, ada B, ada C. Jadi yang mana tadi kalau misalnya Ratu nulisnya S1 itu apa ya? Ya, mungkin masih agak kebingungan, tapi kalau sudah terurut, jadi dia akan lebih mudah dikerjakan. Oke, sip. Terima kasih untuk Ratu. Terus selanjutnya? Ya, sama-sama. Selanjutnya? Ya, Bu. Ya, saya, Bu. Saya clear, Bu, ya? Ya udah. Nomor 4B ya? Ya, Bu. Silakan. Udah ya? Sebelumnya ini mungkin ada tambahan sedikit di atas ini, jadi kita tentuin dulu kan soalnya dulu ya. Soalnya itu
algoritma untuk menguas luas dan keliling luas dan keliling sebuah segitiga siku-siku di mana tidak diketahui A, B, dan C-nya itu. Oke. Jadi karena A, B, dan C-nya ini kemungkinan bebas di inputnya. Jadi A, B, C-nya itu kita tentuin dulu mana yang besar. Mana yang lebih besar A, B sama C-nya itu diurutin dari yang kecil terkecil hingga yang terbesar. Baru yang masukin nilai. Jadi kita anggap A sama B itu urutan yang pertama sama yang kedua. Jadi masukin nilai A dan B ke rumus L setengah A kali T. Dengan A itu kita masukin ke A. Dengan A ini lebih kecil daripada C. Terus B ini kita masukin ke T. Dengan T ini B lebih kecil daripada C. Karena C itu tadi yang terbesar yaitu sisi miringnya. Terus menampilkan hasil pengoperasian rumus L. Jadi karena L ini dikali gini kan, jadi tinggal ditampilin. Jadi akhirnya luas segitiga ditemukan setelah dioperasikan rumus L-nya. Untuk menentukan keliling, karena A, B, C-nya tadi tinggal dimasukin aja ke rumus K sama dengan A tambah B tambah C. Dengan A ini bisa di mana-mana sih, A bisa di B, bisa A di C, tapi saya nulisnya A sama dengan A, B ke B, C ke C. Baru menampilkan hasil pengoperasian huruf rumus K, yaitu tinggal dijumlahin aja, baru akhirnya keliling segitiga ditemukan. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sebelum Ibu komentar, ada ya temannya mau komentar dulu? Atau mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Iya, ini di langkah pertama itu kan katanya tadi bebas dengan syarat A sama dengan A lebih kecil dari C, kemudian B sama dengan T lebih kecil dari C. Misalnya, berarti kan misalnya C-nya itu 2, terus A-nya itu 1, kemudian T-nya itu 1, kan lebih kecil dari yang 2 tadi. Berarti itu tidak masuk dong segitiga siku-siku, berarti itu kan sama kaki dia. Gimana itu penyelesaiannya? Nah, gimana yang buat algoritma? Berarti algoritmanya mungkin ada tambahan sedikit di atasnya dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi itu harus hasil yang dimasukin dari A kuadrat A, B, C-nya jadi ketemu gitu. Pitagorasnya kayak gitu. Ditambahin di awalnya gitu. Jadi angka A, B, C itu harus memenuhi persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oh, jadi itu disyaratkan gitu ya. Karena dia segitiga siku-siku berarti dia harus punya syarat itu. Iya, Bu. Boleh nggak kalau misalnya segitiga siku-sikunya tidak bersyarat? Maksudnya tidak ada A sama dengan A lebih kecil C, B sama dengan T lebih kecil C. Gimana menurut kalian? Bisa, Bu. Bisa? Iya, bisa. Bisa ya. Jadi ya, memang ya ini lebih detail, lebih bagus ya, nggak masalah. Bagus juga seperti ini karena yang disebutkan memang di soal adalah dia segitiga siku-siku. Apa sih syaratnya segitiga siku-siku? Ternyata mungkin ada persyaratan A sama dengan A lebih kecil C, B sama dengan T lebih kecil C, ya. Jadi boleh kita menyertakan itu, kalau enggak juga enggak ada masalah, ya. Yang perlu di sini Ibu tambahkan sedikit. Karena kita tidak punya nilai A dan B, ya, kita itu ada A dan B ini adalah masukan dari user atau inputan dari user, berarti itu yang harus kita tuliskan juga, ya, dalam algoritmanya. Berarti di sini boleh ditambahkan bahwa kita harus menuliskan, mungkin memasukkan bilangan atau memasukkan nilai A dulu, ya, inputkan atau mungkin inputkan nilai A dan B dari user.
ya, atau dari apa namanya, masukkan, inputkan nilai A dan B saja boleh, ya. Setelah itu, setelah kita punya A dan B, barulah kita masukkan ke dalam rumus, ya. Jadi supaya dia lebih kelihatan, oh berarti ini nggak ada nilai A dan B-nya. Nilai A dan B-nya dia sendiri dimasukkan oleh user, baru masukkan ke dalam rumus. Mungkin ini maksudnya Rijal juga udah benar, maksudnya langsung masukkan nilai A dan B tersebut ke dalam rumus, boleh juga, ya. Tapi alangkah baiknya supaya lebih terurut lagi, ya, maksudnya lebih kelihatan bahwa kita tidak punya nilai A dan B. Nilai A dan B tersebut harus dimasukkan, ya, atau diinputkan sendiri. Ya, setelah itu baru ngitung syaratnya atau mengikuti syaratnya, baru dia menampilkan nilai hasil dari rumus tadi, luas segitiganya, ya. Setelah itu menentukan keliling. Tadi kelilingnya ini apa maksudnya ya? Jal, A sama dengan A, B sama dengan B, ini maksudnya gimana? Jadi karena nilai A ini kan tadi tahu, jadi misalnya A ini misalnya 1, jadi nilai A yang ini dimasukin ke rumus yang A ini. Jadi ini nilai A tinggal dimasukin aja gitu, Bu. Nilai A tinggal dimasukin aja. Oh, jadi nggak perlu pakai, sebenarnya nggak perlu pakai ini ya, Bu. Oke, ya. Ya. Apa yang perlu dimasukin, enggak ya, nggak usah ya. Maksudnya jangan sampai membingungkan itu ya. Ya, ya. Maksudnya jangan sampai yang baca juga ikut bingung jadinya. Maksudnya Rijal di sini yaitu inputan itu kan maksudnya ya. Nih, hilang. Inputan itu maksudnya Rijal kan ya? Jal? Iya, Bu, iya, Bu. Ya, inputan A, B, C. Ya. Oke. Ada yang mau komentar atau nanya? Dari yang nomor 4B? Udah oke? Nggak ada, Nggak ada, Bu. Oke. Oke ya, sip. Kalau sudah oke, Ibu hapus dulu. Dipersilahkan berarti yang nomor sekarang 5 ya. Siapa yang nomor 5 dapat tadi? Ada yang sudah ini sudah booking? Belum ada nih nomor 5. Kayaknya nomor 6 yang udah. 2, 8, 11. Kenapa 2, 8, 11 yang menjadi hits? Nomor 5? Belum ada? Saya ada, Bu, nomor 5. Nomor 5, ayo silakan. Tapi Bu, izin dulu, saya mau ketik dulu, mau kopas dulu kata-katanya. Oke. Masih diorak-orak di kertas soalnya, Bu. Silakan. Yang A aja kan boleh? Boleh. 5A, 5B, 5B. 5B ada? 5B? Lima B? Mana nih yang 5B? Nggak ada? Nggak laku nih 5B? Kayaknya kalau kalian jawab di forum banyak deh yang jawab. Nomor 5. Saya ada, Bu, 5B. 5B, oke, silakan. Saya belum jawab, soalnya. Mana? Siapa yang mau duluan? Yang udah siap? Yang sudah siap?
Ayo, boleh duluan. Kita menghemat waktu. Masih di nomor 5, masih ada 6 nomor lagi nih. Ayo. Dilompat tadi Bu kalau belum ada. 5B juga masih belum. Tadi siapa yang mau ya? Bu, saya. Alita, Bu. India Alita, oke. Saya lepas ke chat, Bu ya. Bu, saya Jawabannya nih, Alita ya. Oke, boleh dijelaskan langsung? Tapi ada yang saya mau ubah gitu Bu, nggak apa-apa langsung ya. Jadi kan yang pertama buat nyari volume ditentukan nilai pi. Nah nilai pi-nya kan tidak diketahui di soalnya. Belum baca soal. Diketahui betul. Terus? Belum diketahui, jadi di sini pi-nya bisa pakai 3,14 atau 22/7. Kalau kelipatan 7 bisa pakai yang 22/7, kalau bukan kelipatan 7 pakai 3,14. Habis itu baru masukkan nilai sisi miring yang diberi nama variabel S. Jadi saya kasih nama variabel S. Habis itu masukkan nilai jari-jari yang diberi nama variabel R. Jadi saya kasih nama jari-jarinya variabel R. Habis itu baru masukkan nilai tinggi yang saya kasih nama variabel T, di mana buat nyarinya itu pakai akar dari S kuadrat plus R kuadrat. Jadi dari sisi miring dikuadratin, ditambah jari-jari dikuadratin. Habis itu baru menghitung volume kerucut dengan rumus volume 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Habis itu baru tampilkan hasil volume kerucut yang diperoleh. Habis itu untuk luas permukaan juga kita tentuin nilai pi-nya bisa 22/7 kalau kelipatan 7 dan selain kelipatan 7 bisa pakai 3,14. Habis itu baru masukkan nilai sisi miring yang saya kasih nama variabel S. Habis itu masukkan nilai jari-jari yang diberi nama variabel R. Nah sebenarnya yang masukkan nilai tinggi ini nggak perlu karena ini saya hilangin Bu. Soalnya di rumus luasnya buat nyari luas permukaan kerucut nggak dipakai. Jadi langsung aja ke menghitung luas permukaan kerucut yang menyatakan L sama dengan pi kali R kuadrat plus pi kali R kali S. Habis itu baru tampilkan hasil luas permukaan kerucut yang diperoleh. Sudah. Oke. Berarti tadi yang Alita tambahin itu yang pi-nya itu ya? Sama ngapus yang di bagian yang P ya? tinggi, yang di luas permukaan Bu. Oke. Apa gimana? Adakah yang mau? Mohon maaf Bu, izin menanggapi Bu. Silahkan. Untuk mencari nilai tinggi dari kerucut itu akar S kuadrat plus R kuadrat atau S kuadrat min R kuadrat? Ayo, mana Oh iya betul Bu, betul saya salah Bu. Seharusnya yang miringnya dikurangin sama jari-jari. Kuadrat minus berarti ya? Minus ya Bu. Ya Bu, saya enggak. Mantap. Terus ada lagi? Dari algoritmanya misalnya? Gimana? Udah oke? Sip. Nah, berarti di sini yang kita butuhkan untuk menghitung kerucut ini apa aja berarti? Nilai pi, sisi miring, jari-jari, jari-jari, udah. Sama tingginya. Sama tinggi. Rumus, jangan lupa. Iya. Jadi untuk memang pada saat kita melihat soalnya adalah kita harus menyelesaikan atau menghitung di sini menghitung volume dan luas permukaan kerucut. Nah, berarti yang harus kita punyai atau kita
lihat mungkin dari ininya dulu ya, dari apa namanya, dari rumus. Nah, dari rumus baru ketahuan ternyata ada yang harus kita punyai, ada sisi miring, terus harus kita punya jari-jari, harus punya tinggi, ya, dan pi tadi ya. Nah, dari situ berarti kita bisa memasukkan, karena di sini tidak diketahui ya, tidak diketahui bahwa R dan S-nya semua adalah inputan dari user. Nah, sama dengan yang tadi yang sudah Ibu ini bilang bahwa sebisa mungkin kalian menuliskan satu-satu ya. Ini udah benar, berarti ada sisi miring, jari-jari, terus menghitung tingginya juga, baru menghitung volume ya. Setelah itu baru kalau ngitung luas permukaan pun sama, kurang lebih seperti itu juga. Ya, kalau di luas permukaan butuh tinggi? Enggak butuh ya. Berarti kita hapuskan saja di sini, dia tidak butuh tinggi. Oke. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Pastinya nggak ada, Bu. Oke, sip ya. Masih mudah nih ya. Oke, kita lanjutkan berarti. Terima kasih buat Alita tadi. Kita lanjutkan, silahkan. Kadek Satya. 5A ya. Setelah ini bersiap loh yang nomor 6. Siapa yang nomor 6 ya? Saya, Bu. Oke. Bersiap yang nomor 6. Udah harus diketikkan. Tinggal di paste aja di sini. Kadek. Oke. Silakan langsung. Ya, saya akan menjawab nomor 5A tentang mencari volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Yang pertama itu kita mengetahui nilai Pi-nya yaitu 3,14. Kemudian yang kedua mengetahui nilai dari jari-jari kerucut yaitu 4. Kemudian yang ketiga mengetahui nilai sisi miring kerucut yaitu 5. Kemudian yang keempat mengetahui nilai tinggi kerucut dengan rumus Pitagoras T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Kemudian kita menemukan nilai T yaitu 3. Kemudian memasukkan nilai Pi, R, dan T ke dalam rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali Pi R kuadrat T. Di sini maksudnya Pi R kuadrat T. Kemudian selanjutnya melakukan perhitungan nilai volume kerucut. Kemudian yang ketujuh menampilkan hasil perhitungan yaitu volume sama dengan 50,24. Kemudian yang kedua mencari luas permukaan kerucut. Yang pertama mengetahui nilai Pi sama dengan 3,14. Yang kedua mengetahui nilai jari-jari kerucut yaitu 4. Kemudian yang ketiga mengetahui nilai sisi miring kerucut sama dengan 5. Kemudian memasukkan nilai Pi, R, dan S ke dalam rumus Pi R kuadrat plus Pi R dikali S. Kemudian melakukan perhitungan nilai luas permukaan kerucut. Yang terakhir menampilkan hasil perhitungan yaitu luas permukaan kerucut yaitu sama dengan 113,04. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, Bu. Ada tambahan dulu? Tambahan? Teman-teman yang lain? Gimana? Udah oke ya? Nah, jadi kalau yang tadi ini jawabannya Satya, kita lihat yang Satya pakai Pi-nya 3,14 ya. 3,14 dari soal sudah diketahui ya, karena di soal memang sudah dipatenkan bahwa Pi-nya
3,14. Setelah itu baru kita ternyata juga sudah punya variabel yang lain dengan isinya juga sudah ada. Jadi di situ jari-jarinya 4, sisi miringnya 5. Ya, tinggal berarti kita nyari rumusnya aja. Ya, kalau di sini berarti lebih mudah, kita tinggal masukkan rumusnya saja ke dalam volume dan ketemu hasilnya. Ya, setelah itu juga untuk luas permukaan juga sama, berarti ya kita juga sudah punya yang lain, komponennya sudah ada, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Hasil luas permukaan adalah 113,04. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Saya Bu, kalau misalnya angkanya itu udah ditentuin, jadi volumenya itu harus kita hitung deh Bu. Sebenarnya boleh iya, boleh enggak. Ya. Oh, berarti enggak apa-apa, enggak dihitung. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak dihitung, tapi kita lihat bentuk soalnya lagi. Ya. Kalau di situ goalnya dia bilang buatlah algoritma ya. Berarti kalau kita hanya membuat algoritma ya, itu berarti boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau misalnya yang dari soalnya gitu ya, sebenarnya di sini sebenarnya sudah dituliskan juga menghitung luas dan keliling. Ya, menghitung berarti otomatis seharusnya terhitung sudah ya, seharusnya. Tapi boleh juga enggak masalah. Ya, jadi karena masih di algoritma. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada? Udah oke? Oke, kalau gitu terima kasih untuk yang menjawab nomor 5. Alita sama Kadek Satya. Kita next ke nomor 6. Nomor 6 nih tadi kayaknya banyak penggemarnya nomor 6. Nomor 6 yang dapat Putri ya? Ya, Bu. Oke. Ibu copy dulu. Nomor 6. Silakan. Ya, jadi kan soalnya itu setelah sampai di Samsat, ternyata Bapak diminta untuk mengisi formulir. Formulir tersebut berisi nama, alamat, nomor HP, nomor plat kendaraan, dan tahun pembelian kendaraan. Biaya perpanjangan STNK yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan tahun pembelian. Apabila tahun pembelian kurang dari 2.000, dikenakan biaya tambahan 150.000. Tahun pembelian 2000 hingga 2002 hingga 2005 dikenakan biaya tambahan 200.000. Tahun pembelian lebih dari 2005 dikenakan biaya tambahan 250.000. Buatlah algoritma biaya yang harus dibayarkan Bapak apabila tahun pembelian mobil di tahun 2003. Jadi pertama-tama Bapak itu harus mengisi formulir yang diminta, yang berisi nama, alamat, nomor HP, nomor plat dan tahun pembelian. Terus kemudian Bapak menyerahkan kembali formulir yang sudah diisi. Formulir yang diisi ini bisa dianggap sebagai variabelnya. Setelah itu, admin menentukan biaya tambahan sesuai tahun pembelian kendaraan pada formulir yang telah diisi, yaitu jika tahun pembelian kurang yang tadi itu yang syarat-syaratnya itu. Setelah itu, admin menghitung biaya perpanjangan STNK Bapak tahun 2003 yaitu sebesar 200.000. Setelah itu, admin mengisi data bahwa STNK sudah diperpanjang. Setelah itu, Bapak menuju loket pembayaran, membayar kepada pihak Samsat dan menerima bukti perpanjangan, selesai dan pulang. Oke. Jadi, Bapak bayar berapa tuh, Put? Bapak dikenakan biaya tambahan 200.000. 200.000. Karena Bapak tahun pembelian kendaraannya di kisaran tahun 2000 hingga 2005. 2005. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Oh, iya, ya cuma sedikit tambah, Bu. Untuk yang pertama, kita kan nggak mungkin, Kak, Bu, langsung Bapak itu mengisi formulir tanpa diambil dulu formulirnya. Oke. Iya, gitu. Bisa ditambahkan, ambil formulirnya dan mengisinya dengan gitu. Itu aja.
Boleh. Ya. Boleh juga ditambahin ini apa namanya? Bapak pergi ke Samsat dulu, ambil motornya, ya. Ambil mobilnya, mobil ya. Bapak naik mobil. Terus jalan ke Samsat, sampai sana baru ngambil dulu formulir. Boleh. Anu Bu, di soalnya itu Bapak sudah di Samsat. Di Samsat ya. Ya. Karena tadi sudah nomor 1 sudah perpanjangan duluan ya, baru diminta ngisi formulir. Bolehlah kalau apa namanya Agus bilang tambahin ngambil formulirnya dulu. Sip. Ada lagi tambahan mungkin? Selain ngambil formulir? Sudah oke? Ya. Oke, Jadi, ambil pulpen, Bu. Siapa tahu formulirnya online kan? Siapa tahu. Oh iya juga, Bu. Bisa ngetik. Diketik. Ya, sekarang kan soalnya serba online terus paperless gitu ya. Tapi biasanya kalau sekarang ya masih kalau di Samsat kita masih pakai kertas. Oke, ini komponennya juga jangan sampai lupa ya. Jadi di isinya kan ada nama, alamat, nomor HP, nomor plat, tahun pembelian. Itu jangan sampai lupa ya. Jadi karena kemarin ada yang nulis juga cuma alamat, nomor HP, nomor plat, tahun pembelian. Berarti namanya belum. Ya, jangan sampai ada bagian dari formulir yang tertinggal untuk diisi. Oke, sip. Kalau gitu udah oke ya, berarti di sini penyelesaiannya Bapak membayar sebesar 200.000. Terima kasih. Terima kasih untuk Putri. Ya, kita next. Sama-sama, Bu. Sama Agus tadi ya, makasih ya. Terus kita next ke nomor 7. Siapa nomor 7? Sebentar, Bu. Saya Pak Kopas. Oke. Kalau di sini langsung nggak bisa di whiteboard-nya? Nggak bisa, Bu. Saya pakai HP. Oke. Oke, sip. 7 ya. Iya, jadi baca soalnya dulu. Jadi soal nomor 7, berdasarkan soal nomor 6, Bapak ternyata mendapat titipan dari tetangga untuk membayarkan perpanjangan STNK juga. Tetangga yang titip ada 3 orang, dengan masing-masing mempunyai 2 mobil dibeli pada tahun 1997, 1999, 2001, 2006, 2010, dan 2015. Berapakah uang yang harus disiapkan Bapak? Buatlah algoritmanya. Jadi, nomor 1 ya. Yang harus pertama Bapak lakukan itu melakukan pengelompokan mobil sesuai dengan tahun dibelinya, yaitu ini sudah urut 1997, 1999, 2001, 2006, 2010, dan 2015. Lalu selanjutnya yang kedua, mengetahui ketentuan biaya yang harus dibayar dengan melihat tahun dibelinya mobil tersebut. Di sini ada ketentuannya, lanjut, tahun pembelian kurang dari tahun 2000, itu harus membayar biaya tambahan sebesar 150.000. Lalu yang ketiga, yang keempat, tahun pembelian 2000 sampai tahun 2005, itu harus membayar biaya tambahan 200.000. Lalu selanjutnya, tahun pembelian lebih dari tahun 2005, itu harus membayar biaya tambahan sebesar 250.000. Yang harus Bapak lakukan di sini itu menentukan biaya masing-masing mobil tersebut sesuai dengan ketentuan yang baru saja saya sebutkan. Didapatkanlah masing-masing mobil itu ada 150.000, 150.000, 200.000, 250.000, 250.000, dan mobil terakhir 250.000 sesuai dengan tahun dibelinya. Lalu selanjutnya menjumlahkan seluruh biaya yang telah diperoleh, yaitu 1.250.000. Setelah mendapat biaya yang harus dibayarkan, Bapak harus menyiapkan uang yang perlu dibayarkan tersebut. Dan yang terakhir, membayar kepada pihak Samsat. Oke. Gimana? Yang lain? Ada komentar? Saya, Bu. Silakan. Mungkin sedikit tambahan untuk
soal yang nomor 7 sama halnya yang ini kan soalnya masih bersangkutan sama soal yang nomor 6 kan Bu. Nah, pas tadi Bapak yang nomor 6 pas sudah sampai di Samsat dikasih formulir untuk mengisi untuk persyaratan pembayarannya. Nah, namun di sini langkahnya itu pada nomor 7 Bapak ini langsung mengelompokkan mobil-mobil sesuai tahun-tahunnya ini. Nah, mungkin tambahan dari saya, Bapak ini pun harus mengisi formulir untuk pembayarannya itu, Bu. Itu sih, Bu. Begitu. Iya, Bu. Tapi di soalnya nggak ada. Kan ini kan soal nomor 7 kan masih bersangkutan sama soal nomor 6 kan, Bu. Ya. Oke. Boleh kalau mau berasumsi begitu, maksudnya kita boleh berasumsi ya. Yang penting dia tidak keluar dari keluar dari lingkupnya, ya. Jadi kalau misalnya dia dirasa mau ngambil formulir lagi, maksudnya berarti dia harus ngambil formulir, harus dijelaskan berarti ya. Formulirnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti ya. Bapak mengambil 6 formulir untuk diisi. Ya, berarti itu keterangannya pun harus jelas. Bukan cuma Bapak ngambil formulir doang. Ya, berarti formulirnya cuma 1 dong. Berarti kalau ngambil formulir aja ini berarti harus dijelaskan. Bapak mengambil lagi mungkin formulir sebanyak 6 buah atau 6 lembar. Ya, itu ya. Itu maksudnya. Oke. Nah, berarti di sini ada lagi komentar yang lain mungkin? Nggak ada? Oke, berarti di sini jawaban siapa panggilannya? Lina ya? Selin, Bu. Selin. Oke. Berarti di sini jawabannya Selin udah oke ya. Berarti di sini yang di bawah tahun 2000 ada 2 ya. Terus yang antara 2000 sampai 2005 itu ada berapa? 1 ya? 1. Terus yang sisanya yang 3 itu adalah yang di atas 2005 ya. Mungkin boleh ditambahkan keterangan bahwa tadi itu ya, berarti dijelaskan berarti yang di bawah tahun 2000 ada 2 mobil, di antara 2000 sampai 2005 ada 1 mobil, dan di atas 2005 adalah 3 mobil. Ya, oke. Jadi pada saat ngitung juga jadi enak, 150 kali 2, 200 kali 1, 250 kali 3. Oke? Sip? Ya, Bu. Terima kasih untuk Selin, Agus. Terus, next. Next, nomor 8. Nomor 8 sekarang ya? Iya. Oke, silakan. Tak copy di chat, Bu ya. Oke. Nomor 9 udah ada yang booking? Ya, saya, Bu. Oke, sip. Silakan. Dibacain dulu soalnya, Bu ya. Jadi soalnya itu, buatlah algoritma dari sebuah program yang ingin menampilkan kata. Apabila bilangan yang diinputkan oleh user adalah genap, maka akan muncul kata tik, dan apabila bilangan yang diinputkan ganjil, maka akan muncul kata tok. Di sini algoritma saya yang pertama itu meminta user menginputkan angka, terus menyimpan tiap angka yang diinput oleh user dalam variabel. Terus yang ketiga itu membaca angka yang diinput user. Yang keempat memerintahkan untuk membagi angka dengan bilangan 2. Apabila angka yang diinput oleh user setelah dibagi dengan 2 tidak menghasilkan sisa, maka akan menampilkan kata tik. Dan apabila angka yang diinput oleh user setelah dibagi dengan 2 menghasilkan sisa, maka akan menampilkan tok. Oke. Ada yang mau komen dulu? Saya, Bu. Siapa duluan, boleh? Ya, saya, Bu. Ya, ini ya, oke. Ini kalau saya ingin menanggapi yang
proses nomor 5 dan 6, Bu. Mungkin kalau menurut saya lebih tepat kita menggunakan modulus atau mod. Jadi angka inputannya itu akan dimodkan dengan 2. Jika dia itu modnya menghasilkan 0, maka dia akan mengeluarkan kata top atau genap. Nah, selain itu, jika dia akan menampilkan 1, maka dia akan menampilkan ganjil atau tik. Boleh. Mungkin itu saja, Bu. Boleh. Beda-beda algoritma ya. Saya belum ngerti yang itu. Bentar, Ibu, jelaskan. Yang bilang sama Mizan. Mizan panggilannya ya? Iya, bisa, Bu. Mizan. Oke. Ya. Terus, Rijal mau menanggapi? Mungkin saya sedikit, Bu, yang tadi kan dibagi 2. Tadi yang bersisa kan, saya kalau misalnya dia dibagi 2 hasilnya bilangan bulat, itu kan artinya dia genap, berarti itu menghasilkan tik. Kalau dia dibagi hasilnya bilangan desimal, berarti dia ganjil, menampilkan tok gitu, Bu. Boleh, bisa juga. Ya. Oke, ada lagi? Ada? Belum ada? Oke. Boleh saya sedikit menanggapi? Silakan. Kalau dari yang udah saya baca kan, kalau misalnya mau menampilkan yang yang bilangannya itu koma, itu kan harus pakai tipe data float. Jadinya kalau kita nggak pakai tipe data float itu dia nggak bisa nampilin. Jadinya kalau ya itu dah sama, jadi pakai bilangan bulat itu nggak pakai float. Oke, ya. Jadi sebenarnya ya algoritma itu seandainya goalnya tercapai ya, atau goalnya sudah tercapai, tujuannya tercapai, maka dia dikatakan oke algoritmanya ya. Tadi yang Nadia di sini yang yang dituliskan di sini juga nggak salah ya. Yang dibilang sama Mizan juga nggak salah, yang dibilang Rijal juga nggak salah ya. Jadi kita bedah dulu soalnya. Soalnya adalah dia minta syarat dari bilangan genap dan bilangan ganjil, ya. Di mana berarti yang kita lihat adalah bilangan genap itu apa sih syaratnya, ya? Ada yang bilang bahwa kalau dia dibagi angka 2, ya, dibagi angka 2, dia itu tidak atau sisa hasil baginya adalah 0. Ya, tadi Mizan bilang bahwa kalau mod, ya, di sini Ibu tuliskan aja modulo atau modulus, ya. Modulus atau mod ini adalah sisa hasil bagi, ya. Nah, di sini sisa hasil bagi, ya, kan kita lihat kalau misalnya bilangan genap itu misalnya kalau yang dimasukkan 10, berarti genap tersebut dibagi 2, maka hasilnya atau genap di sini kita mod 2, maka salah. Bilangan ya, bilangan di mod 2 hasilnya adalah 0, maka dia disebut bilangan apa? Genap. Ya, dan sebaliknya berarti kalau bilangan di mod 2 tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, maka dia disebut bilangan ganjil. Mungkin ada yang masih bingung, modulo ini apa sih? Modulo ini adalah sisa hasil bagi, ya. Jadi kalau misalnya 10 saya bagi 2, berarti kan sisanya nanti adalah 0. Ya, maka dia adalah bilangan genap. Nah, kalau misalnya 7 saya bagi 2, berarti dia hasil modulusnya atau modulonya dia akan 1, di mana 1 itu adalah tidak 0. Maka dia disebut bilangan ganjil. Nah, pada saat kita melihat soal itu, ya, karena
yang kita lihat adalah syarat gimana sih sebuah bilangan dikatakan bilangan genap dan syarat sebuah bilangan gimana dikatakan bilangan ganjil. Itu yang harus kita cari. Nah, kalau Nadia di sini membagi angka dengan bilangan 2 ya. Di sini angka yang diinput setelah dibagi 2 tidak menghasilkan sisa, maka dia hasilnya tik, atau di sini mau dibilang atau sisanya 0 misalnya. Sisa sama dengan 0 boleh juga, maka akan tampil tik. Sedangkan kalau yang lainnya dia akan menampilkan to. Ya, boleh seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi juga yang bilangan kalau dikatakan dia bilangan apa tadi? Desimal ya, yang Rijal bilang tadi. Bilangan desimal tergantung juga ya. Tergantung hasilnya apa. Berarti kita tidak bisa bilang dia mod. Karena mod adalah sisa hasil bagi. Berarti yang diinginkan adalah pembagiannya. Berarti ya. Saya bilangan dibagi 2 sama dengan apa nih ngomongnya Rijal? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, ini harus dijelaskan lagi nih, bilangan bulat tuh berarti bilangan dari berapa sampai berapa. Tidak sama dengan bagi 2 sama dengan bilangan bulat. Ini berarti yang genap. Ya. Ini tidak bilangan bulat atau dia sama dengan bilangan desimal, maka ganjil. Ya, itu juga berarti yang punyanya Rijal, kalau bisa sebisa mungkin ini dijelaskan lagi ya, karena bilangan bulat itu dimulai dari berapa, ya, bilangan desimal dari berapa. Nah, itu juga perlu diperjelas lagi. Kalau misalnya dirasa tambah bikin susah, lebih baik jangan pakai algoritma ini. Ya, tambah bikin panjang lagi. Bilangan bulat tuh kayak gimana ya? Bilangan desimal nanti didapatnya dari mana? Apa yang belum dijelaskan dari algoritma ini? Ya, sebisa mungkin kita cari syarat-syarat yang memang dipunyai oleh bilangan genap maupun bilangan ganjil yang biasa digunakan. Oke? Sip. Tapi nggak salah juga ya. Oke, kita clear berarti ya. Terima kasih untuk Nadia, Nizan, sama Rijal. Oke, ini kita waktunya udah lebih. Kita mau lanjutkan atau lanjutkan minggu depan? Minggu depan, Bu. Minggu depan. Minggu depan. Yeay. Lebih ke arah minggu depan. Tinggal 5 menit soalnya, Bu. Iya, ini udah lewat ya sebenarnya. Kita masih sampai nomor berapa tadi? 8 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai nomor 8. Nah, 9, 10 itu udah lumayan sih soalnya ya, maksudnya tapi nggak susah juga, nggak susah banget kalau kalian bisa berpikir menyelesaikannya itu mudah juga ya. Cuma perlu diteliti lagi algoritma yang memang mau dibikin ya. Oke. Nah, terus setelah itu minggu depan sebenarnya bahasan kita adalah sudah masuk ke pseudocode sama flowchart ya. Nanti kita lihat semoga ada waktu untuk bahas yang selanjutnya ya, 9, 10, 11. Dicatat dulu berarti siapa yang tadi sudah ngebooking nomor 9, 10, 11. Saya, Bu. 9 siapa? Saya, Mizanul. Mizan nomor 9. Mizan nomor 10 nih. Saya 10 dah, Bu. Iya, itu udah bagus, Bu. Ya, Bu. Tukeran, oke. Agus sama Mizan tukeran. Terus 9, 10. Saya 11, Bu. 11 tadi Rozaki. siapa yang booking Rozaki. duluan? Saya, Bu. Rozaki. Iya ya.
Bu, boleh nanya? Ya, silakan. Kalau yang soal selanjutnya nomor 12, 13, 14 itu dikerjain apa gimana, Bu? Itu sebenarnya Ibu tulisnya kan di depannya buatlah pseudocode ya. Nah, Iya. nanti kita pakai waktu latihan pseudocode aja. Boleh kalau kalian mau nyoba. Kalau mau bikin algoritmanya juga bagus. Misalnya kalian bikin dari algoritma, terus ke flowchart-nya, ke pseudocode-nya, boleh, silakan. Ya, tapi apa namanya, nanti Ibu uploadin dulu deh untuk slide-nya yang flowchart sama pseudocode, sekalian ininya, apa namanya, videonya deh. Ya, jadi minggu depan kita tinggal bahas, semoga masih ada waktu untuk bahas yang sebelumnya ini, 9, 10, 11, terus kita bahas soal selanjutnya. Ya, jadi kalian nggak perlu Ibu jelaskan terlalu panjang, kalian udah nonton di videonya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Sudah sip? Tentang algoritma dulu gimana menurut kalian sampai sampai akhir pertemuan ini, algoritma gimana? Algoritma gimana? Mudah? Mudah ya? Oke, sip. Mantap deh kalau mudah. Berarti kalian tinggal mantapkan lagi aja, tinggal apa namanya, perbanyak latihan lagi ya. Itu aja berarti ya. Terus yang terakhir di sini, selamat ulang tahun untuk yang ulang tahun hari ini. Ya. Ulang tahun. Abang, Bu. Enggak ulang tahun ya, ulang apa ini? Ulang hari. Hari kelahiran, Bu. Ya. Mana yang ulang tahun orangnya? Abang, Bu, abang. Enggak diselamatin katanya, Bu, enggak selamatin saya. Kan Mana ada? Nggak ada, tak bilang gitu ke Ibu. Iya, kemarin. Pas hari Senin tuh. Temennya loh, ada temennya yang denger. Ya, ada yang bilang gitu, tapi nggak tahu siapa, Bu. Dia bilang gitu kan ya? Benar. Iya, pas hari Senin itu. Pas Apa hari itu? Senin. Nggak ada buktinya, weh. Kalian cuma membuat argumen. Loh, orang yang ngomong Ibu loh, Ibu ini dianggap enggak bukti berarti ya? Bukti, Bu. Saksi bahaya. bahaya. Saksi juga bukti loh. Coba yang ulang tahun di ini dulu. Emang gitu deh, Bu. Ngasih kata-kata mutiara atau apa kek gitu. Suruh deh nyanyi itu, Bu. Ulang tahun keberapa hari ini? Ke-21, Bu. 21. Oh, 23 padahal. Iya. Makin pendek umurmu, Bong. Iya, Bu, udah tua, Bu. Ih, tak pikir masih 18 atau 19. Enggak, Bu, 21. Paling Bang, paling tua sih. tua tapi muka masih muda, Bang ya. Iya. Baby face masalahnya. Tapi umur tua. Iya. Wah, Abang. Ulang tahun ya untuk Abong katanya. Semoga panjang umur, sehat, sukses, alpronya lulus A, amin, gitu ya. Amin. Amin. Bu. Serius loh, Bang, kuliahnya. Serius, Bu. Oke, sip. Mantep. Sip. Senang saya sama Kadonya jangan lupa, Bu. banget begini. Abang belum jawab, belum ikut ngejawab loh hari ini. Udah kan yang nomor 7 cuma nggak ikut. Nggak ikut apa? Cuma dengerin, menyimak. Oke, di pertemuan selanjutnya pokoknya Ibu minta kalian harus punya poin masing-masing ya. Jadi kalian Baik, Bu. jangan menyia-nyiakan itu gitu. Nanti berguna sekali untuk nambah nilai di akhir. Oke? Itu aja ya. Atau ada yang orang spesial di kelas ini yang mau ngasih selamat secara personal mungkin? Ibu? Saya sih pengen diucapin, Bu, sama yang namanya Azam tuh, Bu. Kok cowok? Masalahnya malu sama cewek, Bu. Takut saya, Bu, sama dia. Ya Allah. Kakaknya kan ada Yuda, ada Abang, ada Azam, Bu, kembar 3, Bu. Kembar 3. Dari sekian banyak